Damai Al-Mawaddah, trainer PPA Fokip, trainer PPA for Parenting, licensed Tifin Promotor, licensed Tifin Trainer, owner Anida Hijab Store, dan entrepreneur. Masya Allah, beliau masih muda tapi produktif sekali. Dan kita bisa bahagia sekali. Nah, kita harus banyak belajar dari pengalaman beliau. Bagaimana caranya nanti agar kita bisa menjadi paling tidak ikut bahagia dan lebih produktif lagi. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita buka dulu acara ini dengan membaca basmalah agar Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan kita akan membawa pulang sesuatu yang benar-benar kita bisa mempraktekannya dan membuat kita lebih bahagia dan produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Ani, Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Ani. Masih di mute. Waalaikumsalam, Bu Siti. Masya Allah Mbak Ani, apa kabarnya Mbak? Masya Allah. Alhamdulillah, sehat. Sekali, saya senang sekali bisa berjumpa lagi. Terima kasih ya Mbak atas waktunya, atas kesempatannya sudah berkenan hadir di CFC pagi ini, dan kesempatan saya berikan kepada Mbak Ani untuk menyampaikan banyak pengalaman yang mungkin harus kami pelajari, Mbak. Kami simak dengan seksama. Kepada Mbak Ani, persilakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Oke, baik kawan-kawan, Masya Allah ya, Alhamdulillah bisa join bareng di Moka. Ya, ini boleh di-share screen dari Bu Siti ya? Ya, Alhamdulillah ini kayaknya ada beberapa yang kenal nih saya nih. Ada Mbak Reni, udah lama nggak ketemu ya. Oke, dan Masya Allah, semoga Allah sehatkan kita selalu, Allah bimbing kita selalu, dan Allah jadikan kita perempuan-perempuan yang merasa terberkahi terus, merasa terberkahi terus sehingga bisa menjalani berbagai peran dengan hati yang feel blessed gitu, dengan hati yang penuh keberkahan gitu ya, hati yang merasa diberkahi gitu. Karena Masya Allah menjadi perempuan itu kompleks dan hanya wanita yang mengerti wanita. Hanya perempuan yang ngerti riuhnya perempuan, hanya perempuan yang ngerti nggak nyamannya hormonal, hanya perempuan yang ya begitulah ya, yang kadang mau ngapa-ngapain mesti mikir di belakang itu gimana dan lain sebagainya. Dan semoga komunitas ini bisa menguatkan langkah agar para wanita lebih banyak sehat secara mental. Itu jadi pandemi membawa 2 tahun terakhir pandemi membuat saya lebih memfokuskan diri kepada healing sebenarnya. Kenapa? Karena kalau parenting itu bisa banyak searching sendiri gitu ya, ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu yang bersifat teknis, itu bisa sambil lalu dipelajari gitu. Tapi akarnya adalah bagaimana kitanya beres dulu. Karena kenapa? Karena ketika banyak ilmu parenting tapi kitanya nggak beres itu dalam artian masih gemerungsung, masih sering komplain dengan dirinya, masih tidak tuntas gitu ya, ada unfinished problem yang nggak beres sama dirinya, atau juga masih nggak nyaman menjalani takdir-takdir yang Allah kasih gitu kan, akhirnya ngebuat semuanya itu jadi mentah gitu ya. Jadi ilmu-ilmu parenting yang kita pelajarin pun jadi kayak nggak work gitu, nggak bekerja gitu. Tapi semoga dengan kita beres, kita tenang, maka apapun Allah mudahkan gitu sih. Jadi bibitnya itu memang di hati. Makanya 2 tahun terakhir tuh emang saya lebih fokus concern di
di healingnya gitu. Parentingnya tuh udah sepersekian gitu kan, kalau nggak kadang ya inilah sambil lalu, tapi lebih concern lagi di healingnya. Dan hari ini, yes ini boleh dibuka. Nah hari ini karena temanya tentang seni memahami diri untuk menjadi ibu produktif gitu ya, saya nggak tahu juga nih layak atau nggak menyampaikan ini karena belum tentu juga produktif. Tapi ada perbedaan antara produktif dan sibuk gitu. Saat ini banyak ibu-ibu yang sibuk tapi belum tentu produktif gitu. Dan produktif tidak harus terlihat sibuk terus gitu. Nah, jadi beda sih antara produktif sama sibuk. Dan akhir-akhir ini semakin banyak perempuan yang stres karena merasa dirinya kalau nggak sibuk maka tidak produktif gitu. Jadi akhirnya semakin stres ketika sibuk, semakin lelah ketika lelah, semakin sembuh pendek gitu. Dan itu akan kita bahas hari ini insya Allah. Jadi judul yang saya pakai Thank You for Being You. Alhamdulillah Allah nyiptain kita dengan sebaik-baik penciptaan kan, dan kita mesti mensyukuri itu. Oke, boleh di next slide. Oke, ini nggak penting juga, di next slide aja. Oke, boleh komen dong. Kita cuma punya waktu 1 jam ya kurang lebih. Baik kawan-kawan, boleh komen dong di slide ini. Kira-kira sudahkah Anda menjadi diri Anda sendiri? Boleh bantu komen di kolom chat. Menurut Anda, sudahkah Anda menjadi diri sendiri? Menjadi diri sendiri itu dalam artian sudah memaksimalkan potensi apa yang Allah kasih di dalam diri Anda, terus sudah ngerasa ini hidup, apa ya, maksudnya gini, setiap harinya tuh semangat gitu, karena ngerasa kayak, ya hidup gitu. Kenapa? Karena saat ini banyak orang hidup, tapi sedikit orang yang benar-benar hidup. Ya, jadi orang yang hidup belum tentu dia benar-benar hidup gitu. Ada yang orang hidup hanya untuk menjalankan rutinitas yang akhirnya terkesan seperti robot dan akan datang masa di mana lelah dengan semuanya gitu. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi diri kita sendiri? Boleh bantu komen di kolom chat ya. Kalau belum juga nggak apa-apa. Kalau masih merasa kehilangan dirinya. Masih mencari-cari. Oke, termasuk biasanya di IP itu kan ada ya, ada komunitas-komunitas gitu ya yang suka fotografi dan lain-lain, up and down be yourself. Alhamdulillah mulai menerima dengan peran yang sedang dijalani. Oke. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik kawan. Bahagia di rumah, Masya Allah, Barakallah, bahagia di rumah. Baik kawan-kawan, apapun saat ini fasenya yang sedang Allah kasih, semoga tidak lantas menjadikan kita kehilangan diri kita, gitu ya. Karena banyak yang perempuan atau apalagi emak-emak itu ketika melakukan rutinitas yang akhirnya merasa lost ourselves gitu, kehilangan diri kita. Belum lagi seringkali keinginan diri yang ditumpuk dengan keinginan orang lain terus gitu. Pernah ada bahasa yang saya dengar gitu ya dari kalau teman-teman lagi konseling gitu atau lagi terapi, boleh nggak sih egois sehari aja? Jadi kadang ada hal-hal yang kadang kita tuh nggak tuntas sama diri kita itu. Boleh nggak sih sehari aja nggak usah mikirin anak? Boleh nggak sih sehari aja nggak tidak melakukan seperti ekspektasi orang gitu kan, ekspektasi lingkungan. Boleh nggak sih egois? Boleh nggak sih saya menentukan langkah saya? Ya kalau pengen tidur aja nggak usah mikirin nanti anak-anak gimana. Ya kalau pengen keluar aja gitu. Boleh nggak sih gitu? Banyak kadang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang akhirnya ngebuat kita ngerasa nggak jadi diri kita sendiri, kita merasa belum memaksimalkan potensi-potensi yang Allah kasih kepada kita. Kadang-kadang tergantung suasana hati, Masya Allah. Kalau suasana hati enak,
Oke ya. Itulah makanya kenapa yang mesti dibenahi adalah sudut pandang kita. Kenapa kayak gitu? Karena eh apa ya, suruh keluar di belakang gue. Kayak ada yang buat tulisan. Iya, oke. Oke, kenapa Kak seperti itu? Karena sebenarnya bukan bunga yang layu, tapi mungkin mata kita yang sedang sayu, gitu kan. Jadi kalau kita melihat sekitar diri kita, kadang ngeliat kok itu nyebelin, sebenarnya bukan orang lain nyebelin, tapi mungkin mata kita aja yang sedang tidak baik-baik saja gitu, persepsi kita. Oke, di next slide. Yes, ini kita akan saya akan sampaikan tentang, diklik lagi, ini adalah ucapan Profesor Dr. Martin Seligman. Beliau salah satu tokoh positif psikologi. Beliau bilang, dunia saat ini sedang berkembang pesat, kecuali dalam hal kesehatan mental. Jadi memang saat ini kawan-kawan, dunia itu dalam keadaan perkembangannya itu bagus gitu, pesat. Jadi teknologi semuanya pesat. Yang dulu kita nggak bisa ngadain acara by online gitu ya, kalau mau kepikir kayak apa ngadain acara by online, tapi saat ini kita ternyata bisa Zoom, bisa dari semua daerah kita berkumpul dalam satu waktu. Bahkan kemarin tuh sempat saya ngisi Zoom itu yang ikut banyak, ada beberapa dari luar negeri, ada dari Prancis, ada yang dari Thailand. Jadi sudah sangat canggih gitu. Semuanya memang sedang berkembang pesat. Bahkan anak-anak kita pertumbuhannya pun, perkembangan anak-anak kita juga rasanya pesat daripada zaman dulu gitu. Anak sekarang TK aja udah bisa cie-cie, udah tahu seneng, tahu ya intinya beda lah daripada dulu. Anak kecil sekarang masih balita udah ngerti HP, udah ngerti duit juga. Nah, itu kan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tapi ada satu yang merosot banget pada era sekarang itu adalah kesehatan mental. Jadi dengan seiring pesatnya perkembangan, pesatnya zaman, ternyata yang paling ngedrop itu adalah kesehatan mental kita. Lebih banyak orang stres, mudah depresi, dan lain sebagainya. Oke, boleh di next slide. Oke. Ini yang akhirnya membuat karena menurunnya kesehatan mental, akhirnya terjadi ada beberapa fenomena pada manusia modern. Yang pertama fenomena sumbu pendek. Jadi manusia modern itu sumbu pendek, mudah banget, gampang banget kesulut. Ya nggak, sadar nggak? Rasanya senggol dikit langsung bacok, itu ngeri banget. Dan fenomena ini bukan hanya terjadi pada mama gitu, pada anak-anak juga. Anak-anak itu sekarang kan banyak sumbu pendek gitu, dikit-dikit tawuran, dikit-dikit perang sosmed, perang jari, banyak banget yang sumbu pendek. Begitu juga ibu-ibu gitu ya, para kaum wanita. Banyak banget yang sumbu pendek, ngelihat anak lari-lari aja udah marah. Sebenarnya salahnya lari-lari itu apa ya? Kan nggak ada. Ngelihat anak aktif lagi masa eksplorasi udah sebel, udah kesel, udah marah-marah juga. Padahal pertanyaannya, emang ada salah kalau anak lagi di fase eksplorasi gitu, berantakin barang, emang salahnya di mana gitu? Bukankah itu memang masanya? Jadi sumbu pendek ini yang ngebuat tidak stabilnya emosi kita. Dan sebenarnya sumbu pendek ini kalau secara psikologis gitu ya, sumbu pendek ini adalah kode dari dalam diri kita bahwa kita sedang dalam keadaan capek. Baik itu capek fisik maupun capek batin. Jadi kawan-kawan, kalau kita melihat dunia di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita itu lagi berkelih, lagi nyebelin, itu sebenarnya bukan orangnya yang nyebelin, bukan orang lain yang nyebelin, tapi itu adalah kode di Kok dalam tidur? diri kita. Aku pisakti. Oke. Tapi kode di dalam batin kita atau di dalam kode di dalam dari dalam diri kita bahwa fisik kita atau batin kita lagi capek. Jadi kalau udah kayak gitu, jangan diterusin kita berkegiatan. Kalau memang yang capek fisiknya, maka kasih waktu untuk istirahat. Kalau memang yang capek batinnya, maka kasih waktu untuk merilis sampah emosinya. Gitu.
Jadi apa yang bikin akhirnya orang gampang ya dikit-dikit marah, habis marah nyesel, besoknya ulang marah lagi gitu kan. Karena sebenarnya lagi sumbu pendek tapi dipaksakan tetap beraktivitas. Itu kode. Jadi kalau kita ngelihat kok anak jadi nyebelin ya, ngelihat suami jadi nyebelin ya, ngelihat orang tua jadi kok kayak ngeselin. Nah, itu sebenarnya bukan tentang orang lain, tapi sadarkan pada diri sendiri bahwa oh ini saya yang lagi capek nih gitu. Entah capek fisik atau capek batin. Makanya kenapa ada istilah kita itu nggak terus-terusan marah kok. Marahnya kalau lagi capek kan gitu. Kita sering kelepasan emosi kalau memang lagi capek gitu. Masalahnya karena capek yang diterus-terusin akhirnya sering kelepasan banget gitu. Jadi kalau udah ngerasa di sekitar kita nggak pas, ingat sekali lagi bahwa yang salah bukan orang lain, tapi kita. Betapa bingungnya para anak-anak kita ketika emaknya lagi tenang, dia boleh tuh lari-lari. Tapi kalau emaknya lagi PMS, katanya lagi hormonal, atau emaknya lagi capek, langsung emaknya marah. Akhirnya anak bingung sebenarnya konsep nakal ini apa? Sebenarnya konsep yang dilarang ini yang mana? Karena ketidakkonsistenan kita. Jadi kawan-kawan ini apa ya? Kalau pengen sehat mental, kalau kawan-kawan pengen punya kesehatan mental yang bagus, sadar, punya kesadaran lebih tentang diri. Berarti kalau ngelihat orang udah kok kayak nggak nyaman, udah hati gemerungsung, itu jeda dulu, ngambil diri dulu, jauhkan diri dulu dari lingkungan sekitar. Kalau memang butuh tidur, tidur. Kalau memang butuh nangis, nangis gitu bahasanya. Gitu ya. Terus yang kedua, fenomena manusia modern mudah stres, dikit-dikit stres, dikit-dikit stres. Ngobrol soal stres, itu sebenarnya stres itu tidak bahaya. Stres itu menyehatkan asal dalam porsi yang pas. Stres itu menjadi bahaya karena respon yang berlebihan. Jadi ketika kita salah merespon stres, maka stres itu menjadi bahaya dan mengeluarkan beberapa hormon gitu ya. Nah, hormon kortisol salah satunya. Hormon-hormon itu yang akhirnya menyebabkan psikosomatis. Menyebabkan tidak seimbangnya kondisi fisik kita disebabkan oleh kondisi psikis. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit psikosomatis. Apa aja penyakit psikosomatis? Banyak. Salah satunya emah, asam lambung, GERD, itu adalah penyakit-penyakit psikosomatis yang disebabkan karena kecemasan yang berlebih. Gitu. Jadi kalau Anda berpikir bahwa saya emah nih karena salah makan, makan tuh hanya porsinya sekitar 10-15%. Sisanya itu adalah Anda terlalu overthinking, terlalu mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu akhirnya Anda menyebabkan emah, kalau udah terus-terusan emah dalam jangka waktu lama naik jadi asam lambung. Terus-terusan asam lambung dalam waktu lama jadi naik GERD. Kayak gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Ada banyak. Jadi penyakit fisik itu 85% itu disebabkan oleh kondisi psikis. Jadi banyak landasannya. Kayak landasan migrain, misal migrain itu orang-orang yang tidak menerima kenyataan hidup gitu. Itu bisa kena migrain dan lain sebagainya. Nah, jadi stres itu sebenarnya sehat asal dalam porsi yang pas dan cara merespon kita benar. Jadi stres itu sebenarnya membuat kita lebih growing up, lebih bertumbuh sih. Gitu. Cuman kalau terus-terusan dalam batas yang lebih, nah itu yang bahaya. Terus kemudian anarkis. Fenomena manusia modern ini anarkis ya. Sekarang banyak banget case-case yang menunjukkan anarkis. Jadi menyerang. Ya mudah banget akhirnya anarkis. Overthinking, apalagi mak-mak nih, penyakitnya mak-mak nih overthinking. Ya belum kejadian, udah kepikirannya Masya Allah, anaknya masih kecil, udah mikirnya nanti gimana kuliahnya, nanti gimana kalau dia nikah gitu, padahal masih juga umur berapa gitu. Akhirnya membuat cemas, membuat kayak kurang bisa menjalani masa yang saat ini ada karena sibuk dengan terbayang-bayang dengan masa depan yang belum tentu terjadi gitu. Overthinking. Dan itu yang membuat akhirnya betapa banyak perempuan yang berdrama dengan dirinya sendiri. Terjebak dalam drama overthinkingnya. Kalau diterus-terusin, akhirnya bisa bipolar, gitu, bisa depresi, bisa schizofren, jadi panjang tuh. Jadi awalnya adalah kenapa? Karena terjerat dengan drama pikirannya sendiri. Padahal belum tentu kayak gitu kan. Tapi kan selalu mikirnya nanti gimana, nanti kalau gini gimana gitu, overthinking. Terus overwhelm,
jadi kayak jenuh, overprotective juga. Manusia-manusia modern ini overprotective banget. Apalagi kadang sama anak-anak ya, kawan-kawan. Overprotective banget, anak jatuh, kadang kitanya langsung kayak, udah nggak usah lagi biar nggak jatuh gitu. Ya nggak sih? Padahal cobalah kita kembali ke zaman kita waktu kecil. Kita kadang jatuh jumpalitan gimana pun ya, alhamdulillah kan Allah masih kasih hidup sampai sekarang. Cuman memang kadang terlalu over gitu. Anak sakit dikit udah ya kayak gitulah. Jadi kayak hujan-hujanan, oh nanti terlalu ini ya, kadang terlalu over. Menjaga tuh bagus, tapi kalau over juga nggak pas gitu. Nah ini kondisi-kondisi ini, fenomena manusia modern ini yang ngebuat akhirnya kadang kesehatan mental itu jadi drop gitu ya. Oke, di next slide. Nah, ini penyebabnya itu karena ada istilahnya busy bandwagon. Busy bandwagon ini adalah kondisi di mana orang itu ikut-ikutan dan punya tren sekarang itu orang yang sibuk itu tampak produktif. Menurut Anda, beda nggak sih orang yang sibuk dan orang yang produktif? Silakan boleh bantu komen di kolom chat. Menurut Anda apa bedanya orang yang sibuk dan orang yang produktif? Bedanya apa? Produktif itu tahu apa yang dikerjakan. Oke. Terus? Produktif itu menghasilkan karya atau kebaikan. Produktif tepat sasaran. Melakukan hal yang bermanfaat. Ada tujuan atau goal. Oke. Terus kalau sibuk itu belum tentu produktif kan ya. Pertanyaannya kalau kita sibuk melakukan ini, melakukan itu kan juga ada hasil. Ada karya atau sedang sibuk hanya berkutat dengan banyak hasil tapi nggak efektif. Oke. Kegiatan pada goal. Kadang mengabaikan aktivitas produktif. Produktif belum tentu sibuk atau mobile dengan ada goals. Oke, good. Terima kasih responnya. Inilah bedanya kalau udah alumni IIP ya. Kalau ibu-ibu yang tergolong di IIP ya, udah tahu bedanya. Good. Jadi benar teman-teman, kalau teman-teman tepat ya, jika kalau dibilang sibuk itu belum tentu produktif itu nggak harus sibuk. Dan produktif itu kalau secara lebih luas lagi artinya adalah terjadi keseimbangan. Jadi bukan hanya menghasilkan karya gitu, tapi bukan hanya melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar punya goal, tapi terjadinya keseimbangan antara diri sendiri dengan dunia luar, keseimbangan antara mental dan antara batin, psikis, waktu, istirahat itu balance. Jadi kalau kita menghasilkan karya terus-menerus tapi mengabaikan kesehatan pribadi, maka belum bisa sepenuhnya dikatakan produktif. Jadi produktif itu lebih pada balancing. Jadi kalau memang capek, ya butuh istirahat. Jadi nggak perlu terlalu ngerasa keras sama diri sendiri, sehingga ketika butuh istirahat dan Anda tidak istirahat, Anda merasa menjadi orang yang tidak produktif. Karena ini penyakitnya emak-emak nih. Emak-emak kadang ngelihat temennya kelihatan sibuk, akhirnya ngerasa insecure dan bilang, aduh kok saya nggak seproduktif dia ya. Itu kan penyakit tuh. Apalagi kalau komunitas-komunitas kayak IIP gitu ya, saya nggak lulus sih, nggak lulus sampai akhir di IIP karena nggak keburu ngejar tugas-tugasnya gitu. Tapi di awal-awal itu ngikutin, masya Allah kan, tugas-tugasnya banyak dan semua orang kan beda kapasitasnya gitu. Ketika ngelihat satunya, misal terlihat punya banyak activity, akhirnya bilang, duh kok saya nggak seproduktif itu gitu. Nah itu juga hati-hati, bahwa kadang kita diem termenung pun kalau kita itu menjadi sebuah kontemplasi buat perjalanan hidup kita, maka itu bisa dikategorikan produktif. Jadi produktif itu nggak harus terlihat
Anda posting makan siang di mana, makan malam di mana, makan terus sarapan di mana gitu. Lompat-lompat, tidak begitu ritmenya. Tapi Anda punya keseimbangan. Gitu. Jadi keseimbangan mental Anda, keseimbangan diri Anda, keseimbangan semuanya. Itu seimbang, dan yang tadi punya goal, melakukan sesuatu terhadap menuju goalnya, terus kemudian tadi ya punya karya dan lain sebagainya. Itu produktif. Nah, karena saat ini banyak orang yang berpikir bahwa sibuk itu adalah produktif, maka itu yang membuat banyak orang yang lebih cepat sumbu pendek. Gitu. Banyak orang yang lebih cepat sumbu pendek. Kenapa? Karena sibuk, ketika udah sibuk, bahkan dia tidak punya waktu untuk berkontemplasi sama dirinya, tidak punya waktu untuk menjeda dirinya. Akhirnya ketika sibuk, terlalu sibuk, sumbu pendek, capek. Nah, ketika capek, masuk ke lingkaran infinity loops. Infinity loops ini adalah lingkaran pelarian dari apa ya? Bahasanya lingkaran entertain yang nggak ada putusnya. Infinity loop ini contoh masuk kalau kita capek scrolling Instagram, maka insya Allah bukan tambah fresh, tapi tambah capek. Bener nggak kawan-kawan? Kan banyak tuh kadang yang bilang, aduh mama nggak punya waktu. Begitu ada waktu istirahat, tambah scroll Instagram, akhirnya yang ada tambah gemerungsung, bukan tambah fresh. Terus juga kadang kalau lagi capek, makin insecure katanya. Terus kalau lagi capek, terus misal bilangnya, udah nonton YouTube gitu. Ternyata ya nggak sampai selesai juga akan muncul rekomendasi tontonan-tontonan yang lain. Akan terus seperti itu. Jadi infinity loops ini adalah entertain yang nggak ada habisnya. Ketika kita capek dan larinya ke infinity loops, ke kayak nonton, belanja, atau piknik. Piknik yang niatnya salah ya. Piknik boleh, tapi mesti niatnya benar dulu. Kan ada kadang orang piknik itu pelarian dari masalah. Yang sekarang bahasa sekarang itu, oh mau healing dulu gitu. Yang selalu saya tekankan di kelas-kelas healing, tidak ada healing hahaha. Healing itu pasti penuh air mata, healing itu pasti nggak nyaman. Kalau kadang proses detoxnya kadang sampai harus muntah-muntah, jadi nggak ada healing tuh hahaha. Kalau Anda healing tuh hahaha, itu namanya pelarian dari masalah. Nah, tapi saat ini kan nggak, jadi banyak orang yang dikit-dikit melarikan diri dari masalah gitu. Masuk ke lingkaran infinity loops, mencari entertain yang nggak ada ujungnya. Termasuk salah satunya misal ngecek diskon-diskon yang lagi orange itu 11, 22, 33, 10, ada diskon. Terus ketika check out, nanti muncul lagi rekomendasi barang, terus kan begitu, infinity loops, nggak ada ujungnya. Dan itu bukan membuat mental kita tambah sehat, tapi tambah drop. Lalu gimana cara bikin mental kita sehat? Hadepin lukanya, waduh. Hadepin lukanya, rilis emosinya. Bukan dengan melarikan diri, dan ketika kita mesti kudu jelas bahwa kita melakukan sesuatu bukan karena ikut-ikutan gitu. Itu yang penting. Karena kalau terus-terusan kita masuk ke lingkaran busy bandwagon, melakukan sesuatu karena ikut-ikutan orang lain, maka kita akan lebih mudah tumbangnya. Pesannya baik, nggak ketinggalan zaman atau kita jadi kayak lebih ini. Tapi pertanyaannya, apakah benar itu keluar dari diri Anda? Gitu. Banyak kan kadang, oh kayak gini, oh ya udah ikut, habis itu lelah, habis itu tambah drop. Karena bahan bakarnya atau niatnya untuk ikut itu belum clear. Gitu. Jadi pastikan kita punya skala prioritas buat diri kita sendiri, terus juga ngerti kita ini tidak sama dengan orang lain gitu ya, biar tidak terjadi ke insecurean. Makanya Allah tuh nyiptain kita tuh luar biasa sebenarnya. Tidak harus sama juga dengan orang lain kayak gitu. Tidak semuanya itu kita ukurannya ikut orang lain. Akhirnya apa yang terjadi ketika busy bandwagon, kita dikit-dikit akan berkiblat sama orang lain yang belum tentu orang lain itu pas untuk kita ukurannya. Contoh, ketika busy bandwagon, ketika anaknya lagi sekarang lagi rame program tahfidz misal. Akhirnya kita memaksakan anak kita juga. Padahal semisal anaknya belum siap saat ini. Maka yang ada kita akan mempush demi memuaskan ego kita agar sama dengan orang lain. Itu ngeri tuh, kawan-kawan. Oke, boleh di next slide. Kita bahasnya singkat-singkat ya, karena waktunya cuma sejam.
Oke. Nah, siapa-siapa yang nyaman dengan dirinya, maka orang lain juga nyaman saat bersamanya. Kenapa? Karena banyak orang yang kadang terlalu keras sama dirinya, akhirnya dia cenderung keras sama orang lain, termasuk anaknya. Maksudnya keras tuh gimana? Keras tuh bukan hanya sekedar menghakimi, tapi orang itu seringkali lisannya tajam untuk dirinya sendiri. Contoh nih, ketika ada ngelihat orang lain, dia mudah memaklumi. Tapi ketika dirinya melakukan kesalahan, dia akan mengkuliti dirinya dengan luar biasa. Nyalahin gitu. Kamu kok kayak gini sih, kok nggak bisa sih, kok nggak becus sih jadi ibu. Itu kan banyak banget kadang perkataan-perkataan yang ditujukan untuk diri sendiri. Itu pertama. Yang kedua, keras itu adalah ketika diri kita sudah sedang tidak mampu melakukan sesuatu, semisal lagi capek, nggak mampu beres-beres, maka kita akan mempush diri kita untuk tetap bisa melakukan rutinitas itu. Itu juga termasuk golongan orang-orang yang keras sama dirinya. Jadi bahasa lainnya adalah sering kita itu zalim sama diri kita. Jadi semisal nih, suatu hari capek banget, anak rewel, semisal ngelihat rumah berantakan, kadang kan, udah pokoknya harus nih, kudu dibersihin dulu, harus nyetrika, harus ini, harus, keharusan-keharusan yang kita buat sendiri gitu. Tuntutan-tuntutan kepada diri sendiri yang, apa ya, yang ngebuat diri sendiri itu juga capek. Salah satu yang sering saya tanyakan, kenapa sih kita mengharuskan rumah itu harus bersih? Siapa yang buat itu? Tuntutan diri kita. Yang melakukan siapa? Diri kita. Yang capek diri kita. Kalau nggak ke jalan dan yang ngomel-ngomel siapa? Diri kita juga. Jadi kadang tanpa sadar kita itu keras sama diri kita, memberi standar terlalu tinggi dengan keharusan-keharusan yang tidak syar'i, saya bilang. Jadi kalau di kelas healing tuh saya selalu gini, emang Allah mewajibkan ya harus bersihin rumah setiap waktu. Emang kata Allah harus ya 2 hari sekali nyuci atau nyetrika. Emang itu syarat masuk surga ya? Kalau emang itu syarat masuk surga, yuk ayo kita lakukan. Tapi kondisinya saat anak memang Allah kasih rewel, saat kan kondisinya naik turun. Dan saat kita sendiri juga sedang capek, kenapa kadang kita harus marah sama diri sendiri dan melakukan itu dengan gemerungsung gitu ya. Demi terlihat ya semuanya beres. Nah kadang kita terlalu keras soal gitu tuh sama diri. Yang menyebabkan akhirnya siapa-siapa yang keras sama dirinya, dia cenderung keras sama orang lain. Akhirnya cenderung keras sama orang lain. Ketika anaknya bilang, "Ma, belajarnya nanti lagi ya, capek." Kita marah-marah. "Enak aja kamu bilang capek, emang dipikir mama nggak capek?" Jadi curhat dong. Gitu kan, mamanya jadi curhat akhirnya. Atau akhirnya jadi hitung-hitungan. "Kamu tuh udah ngerti nggak? Udah mama sekolahin di sini, mahal loh biayanya," dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu-gitu kan ya nggak pas. Ada hal-hal yang memang kadang kita mesti lebih lentur terhadap hidup ini. Makanya yang terlalu keras sama dirinya akhirnya mudah stres karena ingin memastikan everything di dalam hidupnya. Dan siapa-siapa yang nyaman dengan dirinya, maka orang lain juga nyaman sama kita. Kita nggak usah apa ya bahasanya, tidak usah melakukan semua hal agar orang mau nyaman sama kita. Kan banyak yang kadang gitu ya, rela begini, rela begitu agar orang lain nyaman sama kita. Kan banyak yang kayak gitu. Kadang rela begini meskipun kadang kalau ditanyain, "Emang suka?" Ya enggak sih, sebenarnya enggak seneng ngelakuin ini, tapi ya demi orang lah. Tapi kalau kita sendiri pengen orang lain nyaman sama kita, nggak perlu aneh-aneh. Cukup kita nyaman sama diri kita, maka orang lain pun akan nyaman sama kita. Itu kan kawan. Dan kalau kita sudah nyaman sama diri kita, maka anak-anak pun nyaman sama kita, orang tua nyaman sama kita, pasangan nyaman sama kita. Lingkungan pun nyaman sama kita. Tapi kalau kita sendiri masih gemerungsung dengan diri kita, maka lingkungan pun nggak nyaman sama kita. Bagaimana iya lingkungan akan nyaman sama kita kalau kita sendiri aja gemerungsung dengan diri kita. Gitu. Jadi memang bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Oke, di next slide. Oke. So, gimana caranya buat nyaman sama diri? Ada penerimaan self acceptance. Jadi ini sebenarnya
agak dalam gitu ya, dibahas self acceptance, penerimaan diri, tapi saya mengambil 3 poin aja. Pertama, sadar diri. Jadi banyak orang yang kita itu masih sering tidak sadar diri gitu. Tidak sadar diri sebagai apa? Sebagai hambanya Allah gitu. Tidak sadar bahwa kita tidak bisa merubah orang lain. Kesadaran-kesadaran itu yang ngebuat kita kadang ingin memastikan semuanya di dalam hidup. Kalau kita punya kesadaran diri yang bagus, maka kita akan lebih punya kepasrahan dan ketawakalan diri yang bagus. Kalau kita punya sadar diri yang bagus, biasanya kita akan lebih woles menjalani hidup. Sadar bahwa pertama semua dalam genggamannya. Itu helpful banget. Sadar juga, ya sadar diri, sadar peran kita, sadar kita sedang apa, sadar bagaimana kita ngejalanin peran kita gitu. Kadang kalau ada bahasa-bahasa yang sering terlontar, capek kayak gini, suka gini, kenapa sih saya harus begini, harus begitu gitu ya. Kalau di bahasanya itu adalah toxic mom, yang nyalahin anak, self-center, dan lain sebagainya. Itu adalah kondisi-kondisi yang kita kurang menyadari diri kita. Tapi semakin kita punya awareness, punya tingkat kesadaran yang bagus tentang diri kita, maka lebih smooth menjalani hidup itu. Gitu. Dan ini dalam sebenarnya panjang, tapi intinya itu kawan-kawan, terus ramah pada diri sendiri. Ramah pada diri sendiri itu artinya adalah ya ramah, penuh cinta kasih sama diri gitu. Punya self compassion, punya rasa welas asih yang besar sama diri. Bukan menghakimi diri berlebih gitu. Tapi punya self compassion, punya rasa welas asih yang bagus, menerima lebih kurangnya diri. Selama ini kan kadang kita mempush kekurangan kita untuk dihilangkan gitu. Jadi kayak saya mah nggak bisa kayak gini, kok dia bisa ya, akhirnya kita berusaha menjadi ibu yang sempurna, padahal yang nggak ada ceritanya ibu yang sempurna. Biasanya sepaket lah kalau Allah takdirkan kita jadi ibu yang tenang, biasanya ya kita lebih lentur terhadap anak. Kalau Allah dan lebih lentur itu identik dengan rumah jadi lebih sering berantakan gitu. Kalau Allah izinkan kita jadi ibu yang punya stok ngomelnya luar biasa, maka biasanya rumah lebih bersih. Nah, masing-masing ibu kan juga nggak sama. Ada memang ibu yang Allah kasih kelebihannya di pinter masak. Ada yang ibu yang nemenin anaknya jago, tapi masakannya biasa aja. Nah, itu memang tidak akan pernah menemukan kata sempurna gitu. Nggak ada, setahu saya ya, sampai detik ini mendampingi ribuan wanita gitu ya, dan banyak sekali komunitas perempuan, belum ada perempuan yang masakannya enak, tenang, terus rapih, terus itu belum ada tuh, pasti ada kurangnya. Jadi kita juga berlatih ramah sama diri kita dengan sadar lebih kurang kita ini apa, kekuatan kita di mana, itu yang di-push gitu. Terus ramah sama diri juga termasuk bahwa ketika kita butuh istirahat, maka beri waktu untuk dirinya istirahat. Gitu. Jadi sebenarnya emak-emak di Indonesia yang kenapa sumbu pendek, gampang ngomel, gampang mukul, itu sebenarnya hanya butuh tidur. Hanya butuh tidur dengan nyenyak. Bukan tidur yang overthinking. Hanya butuh menangis dengan penerimaan gitu. Hanya butuh mengeluarkan sampahnya dengan cara yang baik gitu. Bukan membuang sampah di muka orang lain gitu. Bukan membuang sampah di muka anaknya. Bukan membuang sampah dengan ribut dengan emak-emak lain gitu. Bukan seperti itu. Terus selanjutnya fokus ke dalam diri. Maksudnya adalah benar-benar banyak kontemplasi. Gitu. Jadi orang yang semakin pintar melihat dirinya, maka dia akan menemukan banyak hal di dalam dirinya. Dan untuk melihat di dalam diri ini butuh waktu. Kalau terlalu crowded, terlalu sibuk,
terlalu banyak aktivitas yang akhirnya membuat kita serasa menjadi human doing itu adalah manusia pelaksana saja, maka biasanya kita kehilangan waktu untuk berkontemplasi. Yang ada adalah tiba-tiba kita capek, ngerasa nggak kuat, dan ngerasa lelah dengan semuanya. Jadi kembali ke dalam diri itu luar biasa. Temukan jalan pemulihan di dalam diri gitu. Memang pemulihan itu adanya di dalam diri. Terus penerimaan, kalau mau ngerti hikmah itu kembalinya memang ke diri. Bukan menunjuk orang lain, bukan juga sibuk dengan orang lain gitu, tapi memang kembali ke diri, lebih banyak introspeksi, muhasabah, dan kontemplasi. Itu kawan-kawan. Oke, next slide. Tidak usah mencoba menjadi selain diri sendiri. Nah, ini ya. Yang kalau lagi ngerasa insecure maksudnya. Itu kadang-kadang enak ya jadi itu, enak ya punya suami itu, enak ya kayaknya jadi istrinya ini. Kan tanpa sadar kan kadang gitu ya. Enak sekali suaminya kayak gini. Seringkali kita membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan kita. Dan itu tidak relevan. Jangan pernah membandingkan kelebihan orang dengan kekurangan kita. Dan lihatlah dari sudut pandang utuh gitu. Ketika orang melakukan apapun ikut busy bandwagon, maka dia akan mudah sekali membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Dan ketika sudah terjadi pembandingan itu, maka biasanya kurang bersyukurnya akhirnya. Ngelihat, semisal sama Allah kita dititipin suami yang modelnya cool gitu, cuek, atau dingin gitu ya, bukan berarti tidak perhatian, tapi memang cool gitu, nggak terlalu banyak ngomong, atau nggak terkesan romantis. Terus ada suami orang yang romantis, terus kita langsung kayak, enak ya punya suami dia gitu. Ya padahal belum tentu, itu kan hanya covering, hanya satu sisi aja gitu. Enak ya anaknya pinter, salah satu contoh yang sering keluar nih dari mama. Masya Allah anaknya doyan makan, ya Allah senang sekali ya, coba anak saya doyan makan kayak itu. Ya enggak? Kadang kan dibandingkannya tuh ya Allah gitu ya. Ya Allah anaknya, ya Allah senang sekali anaknya pinter, mudah ngafal. Kalau anak saya mah compare. Ketika seperti itu sulit akhirnya kita menjadi orang-orang yang mudah bersyukur gitu. Selalu bersyukur tuh jika ada alasannya. Padahal mah banyak banget dalam hidup kita nikmat yang Allah kasih bertubi-tubi itu. Jadi nggak usah mencoba ingin menjadi orang lain. Semakin kita ingin jadi orang lain, maka semakin menderita kita. Semakin sulit menemukan tenang dalam hati gitu. Oke, di next slide. Ini saya kasih beberapa biar kita berlatih untuk beristirahat dari membandingkan. Itu. Diklik lagi. Jadi penting untuk kita beristirahat dari pertama membandingkan kawan-kawan. Ini membandingkan Masya Allah banget. Yang bikin ngeri adalah kalau juga membandingkan takdir kita dengan takdir orang lain, itu bahaya banget. Masya Allah ya Allah, saya kayaknya paling menderita daripada kamu. Nah bahasa-bahasa kayak gitu, misal, ya Allah kok Allah kasih saya ujian yang kayak gini, enak ya jadi kamu nggak diuji seperti ini. Itu hati-hati. Ketika kita bungkusnya sering compare, membanding-bandingkan kayak gini, maka gemerungsung. Dan kita jadi nggak ajak menjalani takdir atau ketentuan yang memang Allah gariskan untuk kita. Jadi berlatih beristirahat membandingkan. Ingatkan pada diri sendiri, setiap dari kita itu punya jalan cerita sendiri-sendiri. Setiap dari kita itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Setiap dari kita itu punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi sehingga kita nggak mudah goyang dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau ada yang kadang bilang, iya kalau buka Instagram jadi insecure, itu karena posisi compare-nya, membandingkannya besar. Awalnya punya rumah biasa, udah punya rumah dulu-dulunya bersyukur. Begitu buka Instagram, ya Allah ternyata rumah saya tidak Instagramable banget gitu semisal. Ternyata tidak estetik ya Allah. Itu kan udah langsung kayak gemerungsung, yang awalnya nggak apa-apa, jadi papa. Compare. Tapi kalau kita sadar bahwa oh ya memang ya udah itu hanya oke, itu estetik dan ya it's fine.
Maksudnya ya nggak harus sama gitu. Itu akan lebih menenangkan. Makanya kalau saya ngelihat orang-orang komen gitu, saya kan mengamati. Kalau di sosmed itu saya ngamatin komen-komennya orang gitu, membaca apa landasan emosi di baliknya gitu. Kadang contoh ketika bahasa-bahasa yang sering dipakai di sosmed itu, waduh jiwa miskinku meronta-ronta. Bahasa-bahasa kayak gitu kan nggak nice gitu. Apa ya? Masya Allah, enak ya kalau terlahir jadi anak sultan gitu. Ya akhirnya ya gitu deh. Intinya nggak bisa compare, semua punya porsinya masing-masing. Semua punya porsinya masing-masing. Semakin kita banyak compare, maka semakin sempit hatinya. Semakin kita nggak bisa melihat bahwa, wow, amazing, hidup kita tuh amazing gitu. Dan kita akhirnya juga akan semakin compare sama orang. Masa kamu nggak bisa, saya aja bisa. Nah itu juga tambah bahaya lagi kan. Akhirnya compare-nya tuh, membandingkannya tuh pengen di atas gitu. Ngelihat yang lebih di atas, panas. Ngelihat yang di bawah, merendahkan. Nah itu udah tambah gemerungsung tuh. Jadi fokus aja dengan apa yang Allah kasih ke kita. Fokus aja menjalani setiap episode yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, beristirahat dari merasa diri paling benar. Ini juga penting. Kenapa? Karena komponen untuk kita sehat mental itu, komponen pentingnya adalah forgiveness, pemaafan, forgiving ya, memberikan maaf atau memaafkan diri sendiri juga. Kenapa kadang kita mudah sakit hati sama orang? Ya karena kita merasa orang lain salah dan kita benar. Kenapa kadang kita mudah pengen ngerubah orang? Karena merasa kita yang benar, orang salah. Makanya manusia modern tuh ya Allah gampang banget tersulut. Beda pilihan ke pilpres aja bisa ribut-ributan, bisa saling menghakimi. Beda satu subuhnya pakai kunut dan tidak kunut saja bisa saling mengkafir-kafirkan. Itu fenomena manusia modern. Karena merasa semuanya benar. Yang satunya pakai jilbab segi 4, satunya jilbab syar'i, bisa saling menghakimi. Ya, kayak gitu lah. Jadi kita beristirahat dari merasa diri selalu benar. Itu beristirahat karena setiap orang punya sudut pandang. Karena setiap orang juga punya background masa lalu dan lain sebagainya. Terus selanjutnya beristirahat dari mental korban. Maksudnya adalah banyak saat ini itu manusia modern terkena sindrom mental korban. Jadi merasa dirinya itu korban, gitu. Korban keadaan, korban salah pengasuhan. Jadi kadang melakukan pembenaran-pembenaran ketika bilang, ya saya kayak gini mah karena orang tua saya dulu kayak gitu. Nah korban-korban kayak gitu. Atau merasa korban, misal kayak dalam rumah tangga, merasa korban menjadi orang yang paling berjasa dalam rumah tangga. Seolah-olah suami tidak melakukan kebaikan, seolah-olah yang paling banyak berkorban adalah kita dan lain sebagainya. Itu juga hati-hati. Kenapa? Karena kadang mental korban itu tanpa sadar menjadi pelaku. Banyak orang-orang yang dulunya korban, tapi akhirnya menjadi pelaku. Gitu. Dulu, misal Anda pernah dicubit sama orang tua, jadi korban KDRT di rumah. Tapi sekarang Anda mencubit sama anak, berarti pelaku KDRT juga. Gitu. Jadi hati-hati dengan mental korban ini. Karena tipis banget masuknya. Biasanya ketika orang sudah punya mental korban, dia akan mencari pembenaran-pembenaran untuk memuaskan egonya. Dan tanpa sadar akhirnya menyakiti orang lain juga. Jadi butuh aware, butuh kesadaran penuh gitu. Bahwa ya sebenarnya bukan kita yang paling menderita sejagat raya gitu. Bukan kita yang paling sibuk juga, bukan kita yang paling berkorban di dalam ini itu gitu ya. Kadang kan banyak yang kadang ngerasa kayak gitu. Wah, di dalam rumah tangga mah yang paling berkorban. Ya kayak gitu-gitulah. Oke, di next slide. Bismillah, kita berlatih untuk love ourselves, mencintai diri sendiri dengan punya self compassion. Jadi apa bedanya self love, cinta diri sama self compassion? Kalau self love itu mencintai diri, kalau self compassion itu siap menerima diri di kondisi jatuh bangunnya. Jadi lebih ke welas asih sama diri, lebih ke ramah sama diri. Self compassion itu orang yang mau menerima kondisi dirinya di saat terpuruk,
atau enggak gitu. Self compassion. Jadi self compassion ini lebih deep daripada sekedar hanya mencintai diri. Kalau mencintai itu kadang nggak mau terima buruknya. Itu kok saya gini sih, kok saya gini, apalagi untuk case-case masa lalu atau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lalui atau keputusan-keputusan yang tidak tepat yang pernah kita ambil di masa lalu itu kadang kan menghantui. Tanpa sadar justru kadang kita yang paling tajam untuk menghakimi diri kita sendiri. Makanya kawan-kawan untuk menjadi ibu yang tenang, produktif, terus enjoy menjalani peran, ya mesti kita beres sama diri kita sendiri sih. Itu kuncian banget. Karena kalau kita nggak beres sama diri kita sendiri, mau kita belajar ilmu parenting sekayak apapun, maka kita nggak akan enjoy ngejalanin itu gitu. Oke. Terakhir. Oke. Allah tidak pernah salah menaruh cerita. Allah nggak pernah salah naruh cerita, dan penerimaan adalah jalan menuju ridho. Jadi kalau kita ingin mendapat ridhonya Allah, maka kita mesti ridho dengan apapun yang Allah kasih ke kita. Kan kita semua pengen dapat ridhonya Allah tuh. Ternyata ridhonya Allah itu berbanding lurus dengan keridhoan kita terhadap apapun yang Allah kasih ke kita. Kalau kita masih komplain-komplain bilang, ya Allah kenapa sih anak ini yang dihadirkan di keluarga saya, kenapa sih cerita hidup saya gini, ya Allah kenapa sih ujiannya masih banyak gitu-gitu. Sadar bahwa Allah tuh nggak pernah salah menaruh cerita. Cerita itu emang ya kita mesti jalanin gitu. Jadi even kita mau lari kemanapun, kalau memang Allah pengen cerita hidup kita kayak gitu, ya pasti bakal kejadian gitu. Oke, siap, bismillah, terima kasih, pas 1 jam. Oke, terima kasih. Itu kawan-kawan, nanti kalau memang mau ada pertanyaan mungkin boleh 1 atau 2 orang ya. Karena saya habis itu lanjut meeting. Ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Siti. Terima kasih Mbak Adi, Masya Allah ilmunya. Kayaknya kalau bertanya nih banyak yang mau bertanya, tapi waktunya memang terbatas ya Mbak ya. Mungkin hanya 1 atau 2 orang. Nanti di chat ada kayaknya Mbak. Bentar saya bacakan. Ya. Ini adakah tips yang bisa kita praktekkan dan dilatih untuk beristirahat dari 3 hal tadi, membandingkan mental korban dan merasa paling benar? Nah ini kayaknya mewakili banyak teman-teman nih Mbak. Oke. 1 ya, 1 ini. Oke, kalau saya melakukan silent moment. Silent moment ini hening untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang mesti kita asah untuk beristirahat dari 3 itu adalah kesadaran penuh terhadap diri kita. Sadar kita sedang melakukan apa, sadar atas perasaan apa yang hadir, sadar kenapa itu datang gitu. Contoh, kesadaran tuh banyak. Salah satunya itu, oh kalau lagi minum sadar kalau lagi minum, kalau lagi mandi sadar kalau lagi mandi, kalau lagi jengkel sadar apa penyebab jengkelnya, kalau lagi kesel sadar kenapa keselnya gitu. Punya kesadaran-kesadaran itulah yang ngebuat kita akhirnya sadar bahwa kadang kita ingin sesuatu itu bahan bakar itu niatnya, kadang belum tentu kebaikan. Contoh, kadang kita bilang, oh saya mau berbagi gitu, contoh ya. Mau berbagi, mau sedekah. Tapi bisa jadi bahan bakarnya bukan karena memang cinta sedekah atau bukan karena lillah, bukan karena Allah. Tapi bisa jadi balas dendam. Oh, maksudnya gini loh, emang dipikir cuman kamu aja yang bisa. Ini saya juga bisa loh. Emang dipikir katanya saya tuh orang nggak gini. Oke, saya lakukan nih, coba lihat. Saya sedekahnya besar. Kan kadang banyak gitu. Kalau kita perhatikan kadang kisah-kisah orang yang sukses misal, kalau dibilang sukses dalam kacamata finansial ya, meskipun sukses itu artinya luas. Orang-orang yang Allah kasih rezeki berlimpah. Coba kadang perhatikan bahasa-bahasa orang-orang itu. Kadang tidak semua bahan bakarnya itu adalah keberlimpahan, bahan bakar dermawannya itu kadang bukan murni karena kebaikan itu sendiri. Semoga tidak bulat bahasa saya. Tapi bahan bakarnya kadang saya tuh dulu pernah dihina.
contoh ya, pernah dihina waktu saya masih zaman susah dan saya di situ berjanji saya akan jadi orang sukses. Coba. Berarti bahan bakar untuk sukses itu bukan karena dia ingin apa, tapi karena hinaan itu. Dan itu yang ngebuat kadang suksesnya, maksudnya berprosesnya itu ngotot, ngoyo, sakit, dan nggak nyaman kalau nggak dirilis. Banyak banget. Hati-hati dengan hal-hal sepele seperti itu, dan itu butuh kesadaran kita sih untuk sadar sebenarnya ya Allah, ini hati maunya tuh ngomong kayak gini tuh kenapa, itu masih jelas. Kayak contoh kita bilang, nanti anak saya harus jadi dokter nih. Iyakah karena memang benar-benar agar anak jadi dokter dan bermanfaat untuk umat, atau ada bahan bakar lain dari yang itu gitu, niat kita yang itu yang sebenarnya niat kita nggak clear, nggak benar-benar karena kebaikan itu sendiri. Itu yang dibilang kenapa banyak orang kadang melakukan kebaikan, tapi nggak membuat hatinya semakin tenang. Belum lagi kadang ada orang yang melakukan kebaikan, tapi malah nambah permusuhan. Misal kayak live group, terus jadi kayak nggak sapa-sapaan dan lain sebagainya, banyak lah case-nya. So, gimana caranya beristirahat dari 3 itu? Miliki kesadaran penuh terhadap diri. Cara kesadaran penuhnya gimana? Waktunya mepet banget. Insya Allah semoga ketemu di next time. Atau kawan-kawan boleh lihat di IG story saya. Biasanya saya posting kegiatan-kegiatan untuk lebih dalam membahas tentang mental health ini, kesehatan mental. Gitu Mbak Siti. Ya, terima kasih Mbak Ani. Masya Allah, ilmunya luar biasa. Nanti kalau IG-nya Mbak Ani ini di Ani Al-Fakiro ya Mbak ya? Yes, ya di Ya, Al-Fakiro. teman-teman bisa follow di sana untuk lebih ininya. Jadi mohon maaf karena waktunya memang terbatas, sehingga sebenarnya pertanyaan itu banyak Mbak. Semoga lain waktu kita bisa ditemukan kembali oleh Allah dan Amin. juga bermanfaat. Mungkin closing statement Mbak, sebentar aja. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Siti dan semua teman-teman, semua komunitas yang mensupport pada pagi hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Tujuannya satu sih ya. Hidup itu kan, kalau saya bilang, nanti kalau kita kembali sama Allah, kalau udah waktunya selesai di dunia ini, misinya udah selesai, kita hanya pengen pulang dengan hati yang tenang. Semoga kita tergolong orang-orang yang ketika dipanggil sama Allah dengan sebutan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tergolong orang-orang yang sudah ridho utuh menerima apapun episode yang Allah kasih ke kita. Jadi semoga Allah juga nilai hari ini itu adalah wasilah kita untuk mujahadah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Karena sekali lagi, Masya Allah lah. Masya Allah, apalagi menjadi perempuan itu, kalau dihadiskan jelas, banyak yang neraka itu sebagian besar penghuninya adalah wanita. Padahal kalau itu sebanding dengan di surga, pintu surga, itu juga ada di kaki seorang perempuan. Jadi kalau dibilang kok jomplang banget gitu, sebenarnya kita punya potensi nih untuk menjadi ibu yang tenang, yang menjadi pintu-pintu surga buat keturunan kita, dzurriyyah kita. Tapi di sisi lain kita juga punya potensi tergelincir besar. Kenapa? Karena ternyata ketika ditanya, Rasulullah menanya, kenapa banyak wanita di neraka? Karena banyak wanita yang kufur nikmat. Kufur itu, perempuan itu seringkali mengeneralisir sesuatu. Ya nggak? Berantem sama pasangan, bilangnya, kamu mas emang nggak pernah memahami saya. Padahal ya bukan nggak pernah. Mungkin saat itu aja, atau beberapa kali saja. Kalau anak salah, bahasa yang sering keluar, kamu ya selalu bikin mama marah. Bahasa-bahasa generalisir yang akhirnya Allah anggap kita kufur nikmat. So, apa sih dari semua perjalanan hidup kita itu ya Allah anugerahkan jadi anak, jadi ibu, jadi istri. Jika bukan ujungnya adalah kita kembali kepadanya dengan hati yang sudah tenang, puas dengan semua episode yang Allah kasih. Jadi kawan-kawan, belajar thalabul ilmi, belajar di institut apapun, di komunitas apapun, benerin gitu tujuannya untuk ke arah situ. Semoga Allah ridho sama proses mujahadah kita gitu, untuk satu, agar kita taslim, tenang menjalani episode apapun yang Allah kasih.
Karena saya yakin pasti nggak mudah lah. Perempuan punya cerita sejuta. Naik turunnya hidupnya, dengan dirinya, dengan masa lalunya, dengan lingkungannya, sosialnya, anaknya, semua. Dan semoga apapun yang Allah kasih ke kita dan dimanapun fase kita saat ini, Allah lapangkan hati kita, Allah bimbing. Jadi bukan urusan kelapangan itu bukan karena orang nggak punya masalah atau punya masalah. Kadang banyak orang yang punya masalahnya kecil tapi Allah sempitkan hatinya. Tapi kadang ada orang yang sedang diuji dengan masalah yang kelihatannya besar tapi Allah lapangkan hatinya. Dan semoga kita tergolong perempuan-perempuan yang Allah selalu hujamkan rasa terberkahi sehingga enjoy jalani hidup sampai tiba saatnya nanti dan kita kembali ke Allah dengan hati yang tenang. Terima kasih kawan-kawan, mohon doanya juga saya saling mendoakan, saling menguatkan, women support women. Semoga kita bisa meninggalkan generasi yang kuat setelah kita, dimulai dengan emak-emak yang waras. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ani. Jadi, terima kasih juga. Ya, Mbak Ani, mohon maaf ya, minta untuk dokumen dulu. Teman-teman bagi yang belum open cam, bisa di open cam dulu, kita ambil untuk dokumen. Ya, sudah siap. Semoga bagi yang belum, dibuka dulu. Dengan wajah yang senyum, paling ceria, ibu-ibu. Masya Allah. Sudah ya? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih banyak, Mbak Ani. Terima kasih. Ini kalau dilihat dari yang barusan open cam, kayaknya banyak beban batin ya. Semoga setelah ini semakin ini Mbak, banyak kontemplasi, kemudian Amin. bisa seimbang dirinya, bisa mengenali dirinya, sehingga bisa menjadi bahagia dan produktif. Insya Allah kesimpulan saya. Terima kasih Mbak Ani. Izin keluar dulu ya, saya lanjut meeting. Terima kasih. Maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.